Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dapat menikmati kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Meskipun keadaan kurang bersahabat dengan kita, namun kita yakin, kita percaya Tuhan tetap ada bagi kita. Tuhan tetap menolong kita, memimpin dan melindungi kita. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam ibadah online KPK Kasih dan KPK Sukacita. Kita akan belajar bersama-sama dengan kebenaran firman Allah. Kita rindu biarlah firman Allah yang kita dengar pada malam hari ini, yang kita renungkan pada malam hari ini, boleh menjadi satu nasihat kekuatan dalam diri kita untuk kita bisa menjalani kehidupan ini lebih baik lagi. Namun sebelumnya, mari kita akan sama-sama tundukkan hati kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita mohon pimpinannya supaya apa yang kita pelajari pada malam hari ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kembali pada malam hari ini kami bisa berjumpa di dalam ibadah online. Kami bisa mengunjungi saudara-saudara kekasih kami yang kini berada di rumah dengan menyampaikan firman Allah ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi satu nasihat, kekuatan, didikan bagi kami untuk kami tetap terus percaya dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang semakin sulit dan sukar ini, biarlah iman kami tetap terus mengandalkan Engkau Tuhan. Sebab itu biarlah firman-Mu pada malam hari ini boleh menjadi satu dasar yang kokoh, dasar yang kuat dalam kehidupan kami, untuk kami tetap terus percaya kepada Engkau. Kami rindu Tuhan, Engkau berikan kepada kami hikmat, akal budi, sehingga kami boleh dapat mengerti, memahami rencana-Mu Tuhan, kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh dapat melihat dengan iman kami akan keadaan-keadaan di akhir zaman ini, sehingga kami boleh belajar bertindak dengan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami hendak memulai waktu kami untuk belajar firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sore hari ini, malam hari ini kita berjumpa kembali. Sudah sekian lama kita nggak bisa bertemu bersama-sama, tetapi biarlah melalui ibadah online ini tidak mengurangi kesempatan kita, kasih kita kepada Tuhan, kasih saya kepada saudara-saudara sekalian. Meskipun dalam ibadah online, tetapi biarlah mari kita akan tetap terus bangun hubungan kita melalui ibadah-ibadah yang ada. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-12, saudara. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai dengan 44 akan saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Kalau sudah ketemu semua, saya akan memulai membaca pasal 12 ayat 41. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah pembacaan renungan kita pada saat malam hari ini yang mengambil tema topik tentang persembahan, saudara. Jadi sebelum saya melanjutkan untuk pembahasan firman Tuhan pada sore malam hari ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian.
apa yang memotivasi saudara-saudara di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan? Saudara, kalau saya mengajukan pertanyaan seperti ini, beberapa ragam jawaban pasti akan muncul, saudara. Namun saya ingin mencoba menyampaikan bahwa banyak orang yang berpikir bahwa ketika seseorang datang beribadah kepada Tuhan, ketika seseorang datang bergereja kepada Tuhan setiap hari Minggu ataupun hari-hari yang sudah ditentukan, orang datang ke gereja nggak hanya sekedar datang, tetapi pasti dia membawa persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, saudara. Baik itu ibadah hari Minggu ataupun ibadah-ibadah seksi yang diadakan, pasti orang mempersiapkan dari rumah memberikan satu persembahan itu kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena memberikan persembahan itu semacam sudah menjadi satu tradisi, kebiasaan bagi orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan, untuk setiap kali ada ibadah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau nggak memberikan persembahan, kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu. Gimana? Nggak enak, sungkan dengan teman yang di sebelah kiri, di sebelah kanannya, yang lain memberi sedangkan kita enggak. Saudara, itu pemikiran banyak orang. Kemudian ada lagi orang yang memiliki pemikiran bahwa ketika dia memberikan persembahan itu seperti konsep tabur tuai, saudara. Jadi jika kita memberi persembahan, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk, saudara. Itu juga menjadi satu konsep orang Kristen, anak-anak Tuhan, ketika datang beribadah kepada Tuhan, memberikan satu persembahan. Mereka memiliki satu pemikiran, ketika saya memberikan persembahan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengembalikan, Tuhan akan memberkati, bahkan berlipat kali ganda, 10 kali ganda, 100 kali ganda, saudara. Kemudian juga memiliki satu pemahaman, pemikiran, kalau saya memberikan persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghindarkan saya dari hal-hal yang buruk, saudara. Misalkan kita memberikan satu persembahan 100.000 di dalam satu ibadah, kita berharap bahwa pasti Tuhan akan memberikan satu berkat kepada kita, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya tuh. Semakin besar kita memberi, maka semakin besar pula balasan dari Tuhan kepada kita, saudara. Ada orang yang memiliki satu konsep pemikiran seperti ini. Saudara, kalau kita datang bergereja, beribadah kepada Tuhan, kita memberikan persembahan dan harapannya seperti itu, tidak ubahnya kita ini bermain judi, saudara. Pasang lotre 100.000 dan kita mengharapkan nanti mendapatkan lebih dari 100.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kita menganggap Tuhan itu sebagai bandar judinya, saudara. Karena kita sudah memberikan sejumlah uang dan kita mengharapkan dapat menerima berkat yang lebih besar daripada uang itu. Ini adalah satu konsep yang salah ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan dan kita mengharapkan berkat yang lebih daripada itu, saudara. Kemudian ada lagi orang yang memiliki satu konsep, kalau saya memberikan persembahan kepada Tuhan, maka saya akan terhindar dari hal-hal yang buruk, saudara. Ini juga merupakan satu konsep yang salah, saudara. Kita berpikir kalau saya memberikan persembahan, saya dihindarkan dari musibah, dari kecelakaan, dari mara bahaya, saudara. Sama saja kita menyogok Tuhan. Tuhan, ini loh, aku memberikan persembahan kepada Engkau, tetapi tolong jauhkan aku, hindarkan aku dari kecelakaan, dari musibah, celaka, mara bahaya. Sekalipun kita memberikan persembahan dalam jumlah yang banyak, tetapi kalau hidup kita ngawur, sembrono, tidak hati-hati, teledor, maka musibah, kecelakaan bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, inilah satu konsep-konsep pemikiran yang salah bagi anak Tuhan, bagi orang Kristen ketika kita memberikan satu persembahan kepada Tuhan. Inilah dasar pemikiran iman yang salah
bagi kita anak Tuhan, ketika kita memberikan persembahan, kita mengharapkan sesuatu yang lebih daripada itu. Memang nggak salah kita berharap hanya kepada Tuhan, tetapi konsep yang seperti ini tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Lalu bagaimana konsep yang benar memberikan persembahan sesuai dengan kebenaran firman Allah, saudara? Pada dasarnya yang menjadi motivasi ataupun alasan utama di dalam kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan adalah, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 24 ayat yang pertama, saudara. Saya akan bacakan untuk saudara Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi seluruh bumi ini yang empunya adalah Tuhan. Kita semua sudah tahu bagaimana Tuhan menciptakan bumi beserta dengan isinya pada kejadian pertama. Dengan luar biasa Allah berfirman, bersabda, maka jadilah bumi beserta dengan segala isinya. Dan juga dunia serta yang diam di dalamnya, itu adalah milik Tuhan. Yang itu tentunya kita manusia yang hidup di dalam dunia ini adalah milik daripada Tuhan. Termasuk apapun yang kita miliki, saudara, harta, kekayaan, keuangan, rumah, mobil, itu semua milik Tuhan. Kita harus menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu adalah titipan dari Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kita, saudara. Dan biarlah ini yang boleh menjadi satu konsep bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita sadar segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dialah. Maka inilah yang boleh menjadi satu dasar firman Allah ketika kita belajar memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat janda miskin ini dapat memberikan persembahan dengan benar dan dipuji oleh Tuhan Yesus, saudara. Kita baca pada ayat yang ke-42 dan 43. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saudara, inilah akhirnya apa? Tuhan Yesus memuji janda yang miskin ini, saudara. Mengapa Tuhan Yesus lebih memuji persembahan janda miskin daripada semua orang yang memberikan persembahan, saudara? Alasannya sederhana. Secara spontan kita akan bisa menjawab bahwa janda miskin ini memberikan persembahannya dengan hati yang tulus, saudara. Dengan hati yang tulus dia memberikan seluruh nafkahnya kepada Tuhan. Saudara, seringkali inilah yang menjadi satu alasan bagi orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, saya memberikan persembahan ini dengan tulus hati. Meskipun kita memberikan ala kadarnya, saudara, dengan tidak terasa beban dalam diri kita, kita memberikan ala kadarnya kepada Tuhan, sesuka hati kita. Namun seringkali kita berdoa, Tuhan, saya memberikan persembahan ini dengan tulus, pasti Tuhan menerima persembahan saya, karena saya sudah memberikan dengan hati yang tulus, saudara. Saudara, kemudian kita akan membaca pada ayat yang ke-44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, saudara. Jadi dari ayat ini kita dapat menyimpulkan kalau janda ini memberi lebih banyak dari yang lain, karena mereka semua memberi dari kelebihannya, dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, saudara. Jadi semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya,
dia berikan kepada Tuhan. Dia masukkan uangnya, apa yang ada padanya melalui persembahan yang ada. Di sini kita dapat menemukan, melihat satu prinsip, besar ataupun kecilnya sebuah persembahan itu relatif, saudara. Misalkan seseorang memberikan persembahan 1 juta untuk Tuhan, saudara, tetapi dia masih memiliki 100 juta. Kemudian dibanding ada orang yang memberikan persembahan 100.000, tetapi dia masih memiliki uang 500.000. Siapa persembahannya yang lebih banyak, saudara? Secara nominal pasti kita akan menyebut persembahan yang 1 juta itu adalah persembahan yang banyak, saudara. Tetapi kalau kita melihat sisa uang yang masih dimiliki oleh kedua orang tersebut, maka kita akan berkata bahwa persembahan yang 100.000 itu yang lebih banyak. Karena uang yang masih tinggal, yang masih ada padanya adalah 500.000 rupiah. Jadi besar kecilnya ukuran persembahan yang kita berikan kepada Tuhan bukan ketika kita membandingkan persembahan orang lain dengan seberapa banyak persembahan yang kita miliki. Artinya kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan secara proporsional, saudara. Artinya sesuai, sebanding, seimbang dengan apa yang kita miliki, saudara. Bukan asal-asalan atau sisa-sisa harta kita, saudara. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita di dalam soal persembahan. Ada pujian mengatakan, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Mari kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Kita belajar memberikan yang terbaik yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kita. Janda miskin ini memberi dari seluruh nafkahnya. Semua yang ia miliki dipersembahkan kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan satu korban. Sementara orang kaya memberikan dari kelebihannya, saudara. Bisa saja itu merupakan sisa-sisa kekayaan yang berlimpah-limpah dan itu tidak membutuhkan pengorbanan apapun juga. Apa yang diperbuat oleh janda miskin itu menunjukkan betapa ia sangat mengasihi Tuhan, sehingga dia rela memberi semua yang dimiliki untuk Tuhan. Berilah yang terbaik untuk Tuhan, karena semua yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Saya katakan, berilah yang terbaik, bukan berikan semua, Tuhan. Apa yang terbaik dalam diri kita. Apabila kita dalam bekerja 1 bulan menerima gaji ataupun upah, kita harus ambil yang terbaik untuk Tuhan dulu, baru kemudian kita mengatur untuk kebutuhan makan kita selama 1 bulan, untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Utamakan Tuhan. Itulah pemberian yang terbaik, saudara. Saya yakin dan percaya ketika kita memiliki konsep pemikiran yang benar di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bekerja, Tuhan melihat isi hati kita, Tuhan melihat apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita, dan pasti Tuhan akan memberkati kita. Kita tidak akan kekurangan meskipun di tengah-tengah kondisi yang sulit. Tuhan tetap akan menjaga, memelihara hidup kita, sehingga kita tetap menjadi terang dimanapun kita berada. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk renungan firman Allah yang singkat yang boleh kami terima pada malam hari ini. Biarlah itu boleh mengingatkan kepada kami anak-anak Tuhan. Seringkali kami memiliki dasar motivasi konsep yang salah ketika kami memberikan persembahan kepada Engkau. Kami hanya memberikan sebagian sisa-sisa uang kami, harta kami untuk Engkau, Tuhan. Tetapi itu adalah satu konsep kami yang salah ketika kami mendengar firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami, mengajar, mendidik kami untuk kami belajar memberi yang terbaik dari semua yang kami miliki. Dan kami yakin, kami percaya
Tuhan pasti memberkati kami sehingga kami tidak kekurangan, tapi kami berkecukupan di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang demikian jelas boleh mengajar mendidik kami. Sekarang Tuhan, kini saatnya kami hendak mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kami bergereja dan berjemaat, untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui harta yang Tuhan sudah titipkan bagi kami. Kami sadar semua yang kami miliki adalah berasal daripada Engkau, baik itu harta, kekayaan, rumah, mobil, apapun yang ada pada kami, itu semua adalah milik-Mu, dan biarlah kami mau belajar memberi untuk Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah janji-Mu digenapi bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini boleh menjadi satu berkat, nasihat, mengingatkan kita untuk kita ke depan berbuat lebih baik sesuai dengan firman Allah, dan janji Tuhan pasti digenapi bagi setiap orang yang percaya. Kita tidak kekurangan, kita dicukupkan, bahkan dilimpahkan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.